Hai sobat, gimana kabar kalian? Semoga disehatkan selalu dan banyak rezekinya, amin. Jangan lupa untuk berlangganan. Dengan Anda berlangganan, Anda menjadi orang pertama di channel ini yang memiliki hak istimewa. Pada kesempatan kali ini, Sabta Novel akan melanjutkan Sword of Coming episode 100. Jika kalian penasaran, yuk mari, kita masuk ke alur ceritanya. Setelah melepaskan gagang pedang bambu, Liang menepuk bahu penguasa gunung, dan meskipun penguasa gunung telah diampuni nyawanya, dia tidak merasa lega sedikit pun. Sebaliknya, dia hanya menjadi semakin takut dan gelisah, dan kegembiraan di wajahnya telah sepenuhnya menghilang saat ini. Dia tetap diam, tidak berani menggerakkan satu otot pun saat berkata dengan suara tegang, "Maafkan saya, senior. Ini semua salah paham." Dia tidak tahu siapakah Liang ini, tetapi dia mampu muncul tepat di sampingnya tanpa terdeteksi, lalu dengan mudah menusukkan sebilah pedang bambu biasa ke dadanya, dan itu sudah cukup untuk memberitahu sang penguasa gunung itu bahwa dia jelas bukan tandingan pria ini. Mungkin hanya setelah menjadi dewa gunung Goatable Mountain, ia akan memiliki keberanian untuk berhadapan langsung dengan pria ini. Oleh karena itu, ia dihadapkan pada situasi yang sulit. Haruskah ia menerima nasibnya dan menyerah kepada lawan yang jelas lebih unggul, atau haruskah ia mengumpulkan keberaniannya dan bertarung? Begitu Liang melepaskan gagang pedang bambunya, bilah pedang itu tidak lagi menjadi ancaman bagi penguasa gunung. Dia hanyalah seorang penguasa gunung, dan dia tidak memiliki pangkat resmi bahkan di kekaisaran manusia, tetapi pada akhirnya, dia tetaplah seorang dewa. Berkat semua pemujaan dan penghormatan yang diterimanya, tubuhnya menyamai tubuh seorang seniman bela diri tingkat 7, dan dia tidak memiliki bagian vital, jadi tidak ada titik yang rentan di tubuhnya. Oleh karena itu, meskipun sebilah pisau telah ditusukkan tepat di tempat jantungnya seharusnya berada, dia pada dasarnya tidak terluka. Namun, semakin santai dan acuh tak acuh Liang, semakin gelisah perasaan penguasa gunung itu. Rasa takut dan gelisah ini semakin diperparah oleh ingatannya tentang dua dewa abadi yang pernah mengunjungi tempat ini bertahun-tahun lalu dan menghancurkan tubuh dewanya dengan kekuatan mereka yang tak terduga. Mereka melakukannya dengan sangat santai sehingga mereka mencurahkan lebih banyak perhatian dan fokus pada setiap gerakan yang mereka lakukan selama permainan Go mereka. Setelah menusuk dada sang penguasa gunung, Liang kembali ke sikapnya yang biasa, melepaskan labu dari pinggangnya sebelum memutarnya pelan-pelan untuk menyebarkan aroma anggur ke udara. Setelah meneguk anggur, Liang berjalan santai di sekitar penguasa gunung yang tampan itu sambil merenung, "Harus kukatakan, kau punya kemampuan akting yang hebat dan ular putih itu juga cukup bagus. Kamu dan kedua ular itu membentuk kombinasi yang sempurna. Namun, aku lebih suka saat kamu menunjukkan warna aslimu dan mulai bersorak setelah mengira kamu telah menang. Itu adalah penampilan yang jauh lebih spektakuler." Sepasang ular raksasa itu telah mencapai kecerdasan dan kapasitas emosi manusia, dan begitu Liang muncul, keduanya segera mundur secepat yang mereka bisa. Ular hitam itu dengan cepat membuka tubuhnya sebelum mundur ke satu sisi dataran tinggi, sementara ular putih itu juga merayap mundur sebelum berhenti di tepi tebing dengan patuh, lalu menundukkan kepalanya seolah-olah itu hanyalah hewan peliharaan yang jinak. Kali ini, mereka jelas tidak berpura-pura, dan seluruh sisik di tubuh mereka sedikit gemetar karena ketakutan yang nyata. Bahkan, mereka tidak berani menatap langsung ke arah Liang. Hanya dengan satu tebasan bilah bambu, Liang telah mengakhiri pertarungan ini. Menanggapi ejekan Liang, raut wajah canggung tampak di wajah pemuda penguasa gunung itu, lalu dia berkata, "Anda pasti bercanda, senior Liang." "Kau pikir aku bercanda?" tanya Liang sambil tersenyum. Firasat buruk langsung muncul di hati sang penguasa gunung. Dalam benaknya, Liang adalah tipe orang yang suasana hatinya bisa berubah dalam sekejap, dan ia pun buru-buru melarikan diri untuk menyelamatkan diri, karena takut Liang tiba-tiba memutuskan untuk membunuhnya. Dengan menggunakan kemampuan mistis yang hanya dimiliki oleh seorang penguasa gunung, tubuhnya hancur menjadi lumpur, sedangkan tanah di bawah kakinya juga hancur menjadi lumpur, dan dalam sekejap mata, penguasa gunung itu telah lenyap dari pandangan, diikuti dengan tanah yang seperti rawa yang langsung kembali normal. Tanpa tubuh penguasa gunung yang menahannya, pedang bambu itu terjatuh dari udara. Liang menangkap pedang itu, lalu berbalik dan mendapati ketiga anak itu menatapnya dengan mata terbelalak dan terheran-heran. Liang buru-buru membusungkan dadanya, dan alih-alih mengembalikan pedangnya ke sarungnya, dia menekan ujungnya ke tanah sambil bersandar pada gagangnya, menatap ke langit sambil berpose tenang dan mendesak, "Pujilah aku. Pujilah aku dengan segenap kekuatanmu. Aku memiliki dua sifat kepribadian yang luar biasa, yang pertama adalah kesediaanku untuk menerima kritik.
Jika kamu mengkritikku, aku akan menghajarmu sampai mati. Yang kedua adalah kemampuanku menerima pujian. Aku tidak peduli seberapa klise atau konyol pujianmu, aku bisa mengatasinya. Li Huai adalah anak pertama yang berbicara, berjalan ke samping Liang sebelum menatapnya dari atas ke bawah sambil bertanya, "Mengapa kamu datang terlambat? Apakah kamu sedang buang air besar? Orang malas sepertimu selalu duduk di jamban untuk menghindari pekerjaan. Jika kamu datang lebih lambat dari yang seharusnya, tidak akan ada yang mengobrol denganmu dan buang air kecil denganmu. Apakah kamu akan merindukanku jika itu terjadi?" Liang berusaha sekuat tenaga untuk mempertahankan sikap tenangnya, tetapi usahanya untuk terlihat baik langsung digagalkan oleh Li Huai, dan raut wajahnya tampak marah ketika dia membentak, "Aku akan merindukan ibumu dan kakakmu, tetapi aku tidak akan merindukan bocah tak tahu terima kasih sepertimu." Untuk pertama kalinya, Li Huai tidak membalas Liang. Sebaliknya, dia menundukkan kepalanya dengan ekspresi sedikit sedih. Liang menghela napas pelan, lalu menepuk kepala Li Huai sambil berkata, "Kau masih hidup, kan? Jadi kenapa wajahmu muram? Semangat!" Li Huai segera mengangkat kepalanya sambil tersenyum lebar dan bertanya, "Liang, bisakah kamu mengajariku seni bela diri? Apakah kamu bersedia menanggung kesulitan?" Tanya Liang sambil tersenyum. "Tentu saja tidak," jawab Li Huai sambil menggelengkan kepalanya dengan serius. "Apakah kamu tidak punya ilmu bela diri yang bisa kamu ajarkan kepadaku yang mudah dipelajari, tetapi tetap bisa membuatku menjadi tak terkalahkan? Bagaimana menurutmu?" Tanya Liang dengan nada jengkel. Li Huai mengerutkan bibirnya sambil menatap Liang dengan ekspresi meremehkan. "Kau benar-benar mengecewakan, Liang. Aku mengharapkan lebih darimu." Li Baoping tersenyum cerah kepada Liang, lalu bergegas menghampiri Chen Pingan dengan rak buku di punggungnya. Sementara itu, Lin Soyi melangkah ke arah Liang dengan ekspresi bingung, tetapi dia tidak mengajukan pertanyaan apapun. Liang mengangguk sedikit kepada bocah itu, yang menunjukkan bahwa dia akan berbicara dengannya secara pribadi. Su He sedang duduk dengan kaki disilangkan, dan seluruh tubuhnya berlumuran darah, menyuguhkan pemandangan yang mengerikan untuk dilihat, namun dia tidak mengalami luka dalam yang serius. Ia menyeka darah dari wajahnya, dan meskipun baru saja mengalami cobaan berat yang hampir merenggut nyawanya, ia tersenyum lebar, merasa lebih gembira daripada sebelumnya. Seolah-olah semua emosi negatif yang menumpuk di hatinya telah dibersihkan selama pertempuran itu, meninggalkannya dalam kondisi kenyamanan dan kejernihan mental yang luar biasa. Zulu bergegas ke sisi Su He secepat yang dia bisa, dan masih ada garis-garis air mata di seluruh wajahnya saat dia berjongkok di sampingnya. Su He memberi isyarat menenangkan sambil terkekeh, seperti kata pepatah, jika seseorang dapat bertahan hidup dari malapetaka, maka keberuntungan pasti akan mengikutinya. "Ini merupakan berkah yang sangat besar bagi saya. Saya merasa seperti telah menemukan katalisator untuk sebuah terobosan. Titik-titik akupuntur utama di tubuh saya telah mandek selama bertahun-tahun, tetapi mereka mulai bergerak dengan vitalitas baru. Mungkin hanya perubahan kecil, tetapi mengingat bahwa saya telah mencapai akhir perkembangan seni bela diri saya, ini adalah berkah yang luar biasa." Zulu agak skeptis dengan pernyataan ini, dan ada raut wajah khawatir saat dia mendesak, "Jangan terburu-buru bicara, ayah. Lukamu akan semakin menganga." Senyum Su He semakin lebar saat ia meletakkan tangannya di lututnya, dan ia tampak berseri-seri dan penuh energi. "Cedera-cedera kecil ini tidak ada apa-apanya. Jika aku mampu bertahan 15 menit lagi melawan ular itu, mungkin aku akan langsung naik ke tingkat ke-6. Tentu saja, aku harus bertahan sampai saat itu terlebih dahulu." Su He menoleh ke arah Liang seraya berkata, lalu mengacungkan jempolnya seraya berkata, "Senior Liang, begitu kita sampai di kota lilin merah, aku akan membelikanmu anggur bunga aprikot musim semi itu." Liang membelakangi Su He, dan melambaikan tangan sebagai tanggapan. "Tidakkah kau pernah mendengar pepatah bahwa rasa terima kasih yang sebesar-besarnya tidak dapat diungkapkan melalui kata-kata? Kau seharusnya mengingat apa yang telah kulakukan untukmu. Saat kau mengatakannya, rasa terima kasihmu tampak tidak begitu tulus." Chen Pingan menerima botol porselen kecil yang diserahkan Li Baoping kepadanya. Ini adalah obat yang dijual di toko obat keluarga yang dibuat dari resep rahasia yang telah diwariskan turun-temurun, dan hanya memiliki satu efek, yaitu menghilangkan rasa sakit. Chen Pingan pernah menggunakan obat ini sekali selama pertarungan sengitnya melawan Makuk Xuan di makam abadi, dan jika Liang tidak tiba tepat waktu, obat ini pasti akan berguna. Namun, obat ini tidak diperlukan sekarang. Meskipun seluruh tubuh Chen Pingan terasa sakit, rasa sakitnya tidak begitu parah sehingga ia membutuhkan obat ini.
Pak tua yang pernah mengatakan kepadanya bahwa semua obat-obatan adalah racun sampai batas tertentu, jadi sebaiknya hindari menggunakannya sebisa mungkin. Secara khusus, jika seorang seniman bela diri mengonsumsi apa yang disebut ramuan dan obat mujarab tanpa pertimbangan, maka mereka hanya akan menghancurkan fondasi mereka sendiri dalam jangka panjang. Li Baoping dapat melihat bahwa kulit Chen Pingan cukup pucat, dan dia cukup jeli untuk menyadari bahwa tangan kirinya, yang memegang pisau bushcraft-nya, telah gemetar tak terkendali selama ini. Jangan khawatirkan aku, ini bukan cedera serius, Chen Pingan menghibur dengan suara lembut. Sebenarnya, selama intuisiku tidak salah, ini hanya akan menguntungkanku di masa depan. Li Baoping mengangguk dengan penuh semangat sebagai jawaban. Chen Pingan telah mengatakan kepadanya bahwa dia tidak akan pernah berbohong kepadanya, jadi dia sangat percaya pada kata-katanya. Tatapan A Liang menjelajahi sepasang ular raksasa itu, dan setelah beberapa saat merenung, dia diam-diam mengerahkan lebih banyak tenaga ke gagang pedang bambunya, menyebabkan ujungnya menembus sekitar 1 inci lebih dalam ke tanah. Sementara itu, sang penguasa gunung baru saja melarikan diri dengan panik kembali ke gua tempat tinggalnya di perut gunung, ketika tiba-tiba ia disambar petir di kepala, menyebabkan darah berceceran ke segala arah. Kepanikan dan kengeriannya semakin parah, dan dia cepat-cepat menjauh beberapa langkah sebelum mendongak, hanya untuk menemukan bahwa tidak ada apapun selain ujung kecil bilah hijau di atas. Setelah ragu-ragu sejenak, penguasa gunung itu menggertakkan giginya, lalu menghentakkan kakinya ke tanah. Dukung terus channel YouTube Sabta Novel. Detik berikutnya, ia muncul di puncak gunung Go Table seperti tunas bambu yang tumbuh dari tanah. Dengan satu tangan menutupi lukanya, ia menatap A Liang dengan ekspresi cemberut, dan pada titik ini, ia bersedia berlutut dan memohon agar nyawanya diselamatkan jika itu bisa meyakinkan A Liang untuk mengampuninya. Tolong selamatkan hamba dari hukuman lebih lanjut, wahai Dewa Abadi yang Maha Kuasa, pinta sang penguasa gunung. Zulu menjadi sangat takut dengan kedatangan tiba-tiba dari penguasa gunung itu, dan karena suatu alasan, dia tiba-tiba menjadi sangat marah, berdiri dan berteriak pada A Liang, bunuh mereka. A Liang berbalik menghadap Zulu yang marah sambil tersenyum, dan bertanya, mengapa aku harus membunuh mereka? Aku tidak punya dendam dengan mereka. Wajah Zulu menjadi semakin marah dan kesal saat dia menusukkan jarinya ke arah A Liang dan berseru, kamu tidak punya dendam dengan mereka. Kedua binatang buas itu baru saja mencoba memakan kita, dan penguasa gunung itu adalah orang yang mengatur semuanya. A Liang berpura-pura terkejut saat tatapannya menjelajahi sang penguasa gunung dan dua ular itu satu demi satu, dan dia bertanya, kalian ingin memakanku? Atau salah satu dari kalian berdua? Raja gunung dan sepasang ular raksasa tentu saja menggelengkan kepala mereka dengan putus asa sebagai tanggapan. Zulu gemetar karena marah dan menangis terseduh-seduh, ayahku hampir mati. Kita semua hampir mati. Air mata mengalir di matanya saat dia menatap A Liang dan berteriak, kau jelas memiliki kekuatan untuk menyingkirkan ancaman-ancaman ini ke dunia, jadi mengapa kau tidak melakukannya? Kedua binatang buas ini merupakan ancaman bagi siapapun yang melewati daerah ini, dan penguasa gunung ini seharusnya melindungi semua orang yang menginjakan kaki di gunungnya, tetapi sebaliknya, dia bekerja sama dengan binatang-binatang buas itu untuk membawa lebih banyak bahaya kepada semua orang, jadi mengapa kau tidak membunuh mereka? A Liang terdiam sejenak, lalu tiba-tiba tertawa terbahak-bahak. Cara bicaramu membuatku terdengar seperti kau istriku. Aku khawatir aku harus menolakmu. Aku sebenarnya lebih suka gadis yang sedikit lebih tua yang telah mencapai kematangan fisik penuh. A Liang mencabut pedang bambu miliknya dari tanah sambil berbicara, lalu memasukkannya kembali ke sarungnya sebelum menggambar bentuk jam pasir di udara dengan tangannya sambil berkata dengan cara mesum, aku suka gadis dengan bentuk tubuh seperti itu. Zulu tertegun dan terdiam sejenak, lalu berteriak, kau benar-benar tak tertahankan. Su He berusaha berdiri, lalu menepuk bahu putrinya sambil memarahi dengan suara tegas, jangan bersikap kasar kepada senior A Liang, dan jangan biarkan dirimu dikuasai oleh emosimu. Serahkan saja semuanya kepada senior A Liang. Zulu berbalik dan melemparkan pandangannya ke kejauhan dengan rasa frustrasi dan marah terukir di wajahnya. A Liang menoleh ke Chen Pingan, dan Chen Pingan mengangguk sebagai jawaban. Kamu bisa mengambil keputusan, A Liang. Baiklah, kalau begitu, aku yang akan memutuskan, kata A Liang dengan nada malas. Seperti kata pepatah lama, tidak ada gunanya menghancurkan hubungan sepenuhnya, jadi kita harus belajar untuk lebih toleran terhadap orang-orang di sekitar kita dan tidak bertindak terlalu jauh. Sang penguasa gunung mengangguk penuh semangat tanda setuju dengan pernyataan tersebut, dan kedua ular raksasa itu pun menundukkan kepala mereka sedikit. Namun, perkataan A Liang tiba-tiba berubah. Setelah mengatakan itu,
kau membuatku sangat takut, jadi aku tidak bisa membiarkanmu begitu saja tanpa kompensasi apapun. Mendengar hal itu, sang penguasa gunung hampir menangis. Sebaliknya dari apa yang dikatakan Liang, merekalah orang-orang yang takut setengah mati padanya. Setelah merenung sejenak, Liang melingkarkan lengannya di bahu sang penguasa gunung. Yang agak aneh adalah bahwa penguasa gunung itu jauh lebih tinggi daripada Liang, tetapi yang pertama buru-buru membungkuk untuk menurunkan dirinya agar sama tingginya dengan Liang sehingga ia tidak perlu berdiri dengan ujung jari kakinya. Liang membisikkan sesuatu ke telinga sang penguasa gunung, yang kemudian mengangguk sebagai jawaban atas segala pertanyaannya, tidak berani mengajukan keberatan apapun. Pada akhirnya, campuran antara keterkejutan, kegembiraan, dan skeptisisme muncul di wajah penguasa gunung itu, seolah-olah dia sangat terkejut dengan tuntutan Liang dan bertanya-tanya apakah dia serius. Sambil melambaikan tangannya dengan nada meremehkan, Liang berkata, "Enyahlah dari hadapanku sebelum aku berubah pikiran." Raja Gunung dan ular kembar itu saling berkomunikasi melalui semacam teknik rahasia, yang kemudian membuat Raja Gunung itu segera pergi. Ular putih itu kemudian dengan hati-hati merayap ke sayapnya yang terputus sebelum mengambilnya dengan mulutnya, memastikan untuk memberi Liang dan yang lainnya jarak selebar mungkin. Sebelum pergi, kedua ular itu perlahan menundukkan kepalanya hingga menyentuh tanah, sebagai tanda tunduknya mereka kepada Liang, baru setelah itu mereka berani pergi. Maka, cobaan berat itu resmi berakhir, dan di bawah cahaya senja yang memudar, Su He memanggil Chen Pingan untuk menemaninya ke sungai di dataran tinggi batu untuk membersihkan luka mereka, dan Zulu mengikutinya dalam diam. Su He dan Chen Pingan berjongkok di samping air, membersihkan darah di wajah dan pakaian mereka. Su He tampak ingin mengatakan sesuatu, tetapi tidak dapat menemukan kata-kata yang tepat. Chen Pingan melihat Zulu duduk jauh di atas batu di tepi sungai, dan dia memberitahu Su He bahwa dia akan kembali mendahuluinya. Su He mengangguk sebagai jawaban, tidak berusaha menahan Chen Pingan. Setelah Chen Pingan pergi, Su He berdiri, lalu berjalan ke samping putrinya sebelum duduk sambil bertanya dengan suara lembut, "Mengapa kamu tidak meminta maaf padanya?" Zulu telah melepaskan sepatu bot dan kaus kakinya sehingga memperlihatkan kakinya yang halus. Mendengar pertanyaan ayahnya, matanya langsung membelalak karena marah dan bertanya, "Apa maksudmu dengan itu, ayah?" Mata Zulu yang indah sangat mirip dengan mata ibunya, dan menatap mata itu, Su He tidak tahan untuk melontarkan kata-kata kritik pedas yang telah disiapkannya. Setelah hening sejenak, dia menghela napas pelan, lalu berkata dengan suara tenang, "Melihat bagaimana keadaannya, Chen Pingan jelas benar telah mengatakan kepadamu untuk tidak menghancurkan karakter Yue." Zulu memeluk lututnya sambil menatap sungai dan mendengus dingin, "Kau bukan ayahnya, jadi tentu saja dia tidak peduli dengan keselamatanmu. Aku tidak punya waktu untuk memikirkan semua itu. Bagaimana jika dia salah? Apakah aku seharusnya hanya berdiri dan melihatmu mati?" Su He tidak memberikan tanggapan atas hal ini. Air mata mulai mengalir di mata Zulu lagi saat dia bertanya, "Ayah, apakah aku masih menjadi putrimu jika aku memilih untuk tidak melakukan apapun saat itu?" Sekali lagi, Su He terpaksa menelan beberapa kata-kata kritik pedas yang hendak ia tujukan kepada Zulu. Dia ingin memberitahu dia bahwa sebagai seorang seniman bela diri di puncak tingkat kedua, dia seharusnya tidak mudah kehilangan keberanian saat menghadapi lawan yang tangguh. Jika dia berbicara kepada Zulu murni sebagai seorang seniman bela diri, maka ini adalah sesuatu yang pasti akan dia katakan, tetapi sebagai ayahnya, ini adalah sesuatu yang terlalu menyakitkan untuk dikatakan. Paling tidak, dia tidak bisa mengemukakan kritik tersebut sekarang, jadi dia harus menunggu kesempatan yang tepat di lain waktu. Namun, jauh di dalam hatinya, dia tidak dapat menghilangkan perasaan bahwa ada sesuatu yang salah, tetapi pada saat yang sama, dia tidak dapat menentukan dengan tepat apa yang salah. Tiba-tiba, dia dihinggapi rasa bersalah dan sedih. Jika saja ibunya masih hidup. Chen Pingan perlahan-lahan berjalan sendirian menyusuri jalan setapak pegunungan menuju dataran tinggi, menghasilkan bayangan yang sangat panjang di bawah cahaya matahari yang mulai terbenam. Di puncak gunung, Li Baoping sedang menata barang-barangnya, dan Li Huai berjongkok di sampingnya untuk menemaninya. Tiba-tiba, dia berkata, "Li Baoping, aku juga akan segera punya rak buku." Li Baoping melotot ke arahnya dengan ekspresi meremehkan dan berkata, "Tidak apa-apa, tapi kamu tidak bisa memanggil paman juniorku sebagai paman juniormu." "Kenapa tidak?" tanya Li Huai. Li Baoping mengangkat tinjunya dengan sikap mengancam sambil menyipitkan matanya dan bertanya, "Apakah itu alasan yang cukup bagimu?" Li Huai menelan ludah dengan gugup, lalu bergumam pada dirinya sendiri, "Memangnya kenapa kalau dia bukan paman juniorku? Aku tidak menginginkannya. Kenapa aku harus merendahkan diri dengan memanggil seorang anak kecil dengan sebutan pamanku?"
Li Huai berdiri dan membersihkan debu di pantatnya. Setelah berada jauh dari Li Baoping, barulah ia berbalik dan bertanya, Li Baoping, apa yang akan kau lakukan jika suatu hari nanti aku dan Chen Pingan mulai saling memanggil sebagai saudara? Kalau begitu, kau akan memanggilku apa? Li Baoping tersenyum saat dia bangkit berdiri dan mulai melenturkan pergelangan tangannya. Ekspresi panik muncul di wajah Li Huai saat dia berkata, Li Baoping, kamu tidak bisa begitu saja mengancamku dengan kekerasan fisik setiap kali kamu tidak bisa memenangkan argumen. Tidak bisakah kita bersikap lebih beradab? Kita adalah sarjana, dan sarjana perlu. Sebelum Li Huai sempat menyelesaikan ucapannya, Li Baoping sudah menyerbu ke arahnya dengan maksud menghajarnya. Dalam situasi yang mengerikan ini, Li Huai mendapat percikan inspirasi, dan dia berdiri teguh saat berkata dengan suara yang sungguh-sungguh dan sepenuh hati, Li Baoping, apakah kamu tidak takut pamanmu akan menganggapmu sebagai wanita muda yang kasar dan tidak masuk akal? Jika dia membentuk kesan seperti itu terhadapmu dan akhirnya tidak menyukaimu, kepada siapa kamu akan menangis? Aku akan meletakkan ini di atas meja sekarang, jadi jangan salahkan aku karena tidak memperingatkanmu. Li Baoping segera menghentikan langkahnya sementara alisnya berkerut erat. Li Huai kemudian meyakinkan, jangan khawatir, Chen Pingan paling menyukaimu di antara kami bertiga. Selama kamu menjadi seperti Zulu, kamu akan tetap berada dalam kasih karunia-Nya. Li Baoping tersenyum saat dia kembali ke rak buku kecilnya dan melanjutkan memilah barang-barangnya.